Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengajukan satu pertanyaan. Nanti jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan kita belajar apa hari ini. Artis siapa yang paling pintar? Menurut adik-adik, artis siapa yang paling pintar? Selamat pagi, Pak. Artis siapa ya? Artis siapa? Nyerah. Artis. 5, Enggak, Bapak. 3, Apa yang Dua. saya Kurang nonton artisnya TV, Pak Ran sendiri. ya, karena nyerah. Artis siapa yang paling pintar? Ya pasti Ayu Ting Ting. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Kemarin, oh iya, satu lagi. Sebelum, kayaknya sudah ada semua ya ini, adik-adik ya. Sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Kemarin, Bapak sudah kirimkan modul dan lembar kerja di WA grup kelas. Nah, itu Bapak kira sudah dipelajari ya, itu dibaca-baca minimal ya. Yang akan kita pelajari hari ini judulnya adalah kombinasi. Sebenarnya materi kombinasi ini tidak terlalu rumit karena yang penting kita sudah belajar duluan kaidah pencacahan, kita sudah belajar duluan notasi faktorial, terus permutasi. Nah, baru berikutnya kita belajar kombinasi. Ini Bapak tolong perhatikan ke papan, Bapak tampilkan bahan ajar kita hari ini. Bentar, pada kegiatan belajar, Bapak akan bagi adik-adik menjadi beberapa kelompok. Nah, ini kan kita di kelas ini ada 11 orang ya. Kalau misalkan Bapak mau bagi 11 orang itu menjadi beberapa kelompok, terus anggota kelompoknya 4 orang, kira-kira ada berapa cara Bapak membagi kelompoknya? Nah, itu salah satu kasus kombinasi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan perlihatkan apa itu kombinasi lewat tampilan berikut. Misalkan sekolah kita SMK 1 Kota Mobagu itu akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa. 2 siswa dari prodi TKI yang calonnya ada 4. Terus 3 siswa dari prodi keuangan yang calonnya ada 5. Maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk itu berapa cara? Hampir sama seperti tadi ketika Bapak mau bikin kelompok kasusnya. Kasus ini namanya kasus kombinasi. Kenapa kasus kombinasi? Karena urut-urutannya tidak diperhatikan. Jadi ketika memilih, urut-urutannya tidak diperhatikan. Itu bedanya antara kombinasi dan permutasi. Ya, untuk lebih jelasnya ada tampilan video yang akan Bapak berikan berikut. Jika ada huruf A, B, C, dan D, mau kita masukkan huruf tersebut ke dalam 2 kotak ini. Nah, kalau tidak mempedulikan urutan, maka ada beberapa cara kita memasukkan huruf-huruf A, B, C, dan D itu ke kedua kotak tersebut. Jadi kalau kita masukkan kira-kira hasilnya begini. Yang pertama, kotak pertama diisi A, kedua B. Yang kedua, kotak pertama diisi A, kedua C. Yang ketiga diisi A yang pertama dan berikutnya diisi D. Yang keempat, kotak pertama diisi B, yang berikutnya diisi C. Yang kelima diisi B dan yang kotak kedua diisi D. Terus yang berikutnya kotak pertama diisi C, dan kotak kedua diisi D. Total semua ada 6 dan tidak ada pasangan yang sama. Sambil melihat videonya, mohon dilihat juga itu lembar kerja yang Bapak bagikan kemarin. Ada lembar kerja yang Bapak bagikan kemarin lewat WhatsApp kelas. Itu dilihat sambil diperhatikan.
Coba perhatikan LKPD-nya, lembar kerja yang Bapak bagi kemarin itu. Nah, di situ ada 2 kegiatan di LKPD-nya itu. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah adik-adik diminta untuk menyelesaikan 2 masalah. Itu kan ada dalam sebuah kantong terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah. Di LKPD-nya Bapak sudah bagi kemarin itu. Di situ adik-adik diminta untuk menyelesaikan 2 masalah itu. Masalah pertama tentang 6 bola hitam dan 4 bola merah. Masalah kedua tentang sebuah departemen terdiri dari 10 pria dan 15 wanita. Maka berapa banyak cara membentuk sebuah komite yang terdiri atas 6 anggota jika dalam komite tersebut harus 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Itu kegiatan pertama. Terus nanti bisa didiskusikan. Jadi itu didiskusikan. Sebentar Bapak akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Didiskusikan dalam kelompok. Lalu hasil diskusinya nanti bisa di salah satunya sajalah dipresentasikan ke depan. Terus kegiatan yang kedua itu adik-adik diminta untuk menemukan salah satu masalah kombinasi yang dekat. Kalau sudah paham bedanya permutasi dan kombinasi kan gampang. Yang dekat dengan hari-hari ada apa saja itu yang kasus permutasi adik-adik ketemu di lapangan. Terus dituliskan masalahnya. Nanti penyelesaiannya juga adik-adik presentasikan nanti. Sebelumnya saya bagi kelompok dulu ya, biar lebih jelas. Tadi kan 11 orang, terus akan dipilih 4 orang untuk masing-masing kelompok. Nah kira-kira bagaimana caranya? Berapa cara yang bisa Bapak lakukan untuk memilih 4 orang dari 11 itu? Ini kasus permutasi atau kombinasi menurut adik-adik? Kombinasi, Pak. Ya. Kombinasi. Ya, terima kasih, betul, tepat sekali, ini kasus kombinasi. Kenapa kasus kombinasi? Karena sama saja yang terpilih. Kombinasi, Pak. Jadi kalau misalkan, iya terima kasih. Misalkan yang terpilih pertama Ibu Cici, adik Cici, adik Ana, adik Fitiani, itu sama saja jika yang terpilih berikutnya adalah adik Fitiani, adik Ana, adik Cici. Itu tetap dihitungnya 1, maka kasusnya adalah kasus kombinasi. Nah, kalau 11 orang dipilih 4, maka jadinya adalah 11 faktorial. Rumus yang tadi kan, N faktorial dibagi R kali dengan N dikurang R faktorial. Berarti 11 faktorial dibagi 4 faktorial kali 11 dikurang 4, 7 faktorial. Dihitung. Hasilnya 330 cara. Tapi kan tidak mungkin Bapak melakukan 330 cara. Jadi yang dilakukan adalah menentukan saja biar gampang. Satu cara saja. Otorisasi. Makanya Bapak bacakan anggota kelompoknya dulu. Nah, silakan dibuka lembar kerjanya, berkelompok-kelompok saja. Duduknya, buka lembar kerjanya yang sudah dibagikan. Dan dicermati soal-soalnya di situ. Adik-adik juga bisa cari referensi dari diaktifkan smartphone-nya, dicari referensi dari YouTube, dari Google tentang cara-cara penyelesaian tersebut. Mungkin sudah ada di antara adik-adik kelompoknya yang sudah selesai mengerjakan. Boleh presentasikan ke depan. Nah, ini hasil jawaban kelompok kami, Pak. Nomor 1. Dalam sebuah kantong terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah. Dan dari kantong tersebut akan diambil 5 bola sekaligus. Banyak cara yang mungkin bila paling sedikit diambil 3 bola berwarna hitam adalah, maka diketahui di sini bola hitamnya ada 6, bola merahnya ada 4, jumlah pengambilannya 5. Yang ditanya banyak cara yang mungkin bila bola yang paling sedikit diambil 3 bola hitam. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kalau terambil 3 hitam dan 2 merah, maka 6C3 dikali 4C2 sama dengan 20 hasilnya. Yang berikutnya, kalau yang terambil 4 hitam dan 1 merah, maka 6C4 dikali 4C1 sama dengan 15. Yang C-nya, kemudian kalau yang terambil semuanya hitam, maka 6C5 sama dengan 6. Jadi total banyak caranya adalah 20 tambah 15 tambah 6 sama dengan 41.
Ya, tadi hasil presentasi dari adik dia dan kelompoknya sangat keren sekali. Jadi Bapak pikir kayaknya adik-adik ini memang sangat pintar ya, sampai dengan cepat bisa memahami materi tentang kombinasi ini. Tanya Sebentar Bapak, lagi. Oh iya, silakan adik dia. kami masih bingung Pak bagaimana membedakan kombinasi dan permutasi itu. Bapak kan sebelumnya kita belajar permutasi tuh. Iya. Ya, itu jawaban terhadap pertanyaan adik dia tadi. Jadi lebih jelasnya kalau di soal itu biasanya kalau ada kata memilih maka itu biasanya kasus kombinasi. Tapi kalau katanya menyusun maka biasanya dia kasus permutasi. Bagaimana jika sebelum kita akhiri pembelajaran kita uji coba dulu dengan kuis? Sudah masuk adik dia, adik Titi. Ya, kita mulai. Ya, sudah selesai. Saya kira hasilnya juga sudah bagus ya, sudah memperlihatkan bahwa kita ada kemajuan pada pembelajaran ini. Saya kira ini waktunya sudah mau habis kayaknya ya. Ini sudah persiapan untuk mata pelajaran berikut. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri pembelajaran. Jadi kesimpulan kita bahwa kombinasi itu adalah susunan elemen dari sekelompok elemen, susunan elemen dari sekelompok elemen yang urutannya tidak diperhatikan. Rumusnya adalah kalau misalkan ada R elemen dipilih dari N elemen, maka N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurang R faktorial. Hanya demikian. Gampang saja untuk kombinasi. Ya, saya kira demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Bersiap-siap untuk mata pelajaran berikut. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Harpan sudah cukup bagus. Kemudian kalau saya cocokkan dengan RPP yang dibuat, alhamdulillah sudah semuanya, hampir semuanya untuk pendahuluan sudah semuanya masuk. Jadi rencana pembelajaran di pendahuluan ini semua sudah masuk. Jadi sangat bagus sebetulnya, sudah kekinian sekali. Abad 21-nya TPACK-nya sudah sangat kuat ya, tetapi itu tadi digunakan untuk RTL, rencana tindak lanjutnya apa, mau remedi atau pengayaan.